Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan sampai detik ini anak-anak semua di rumah yang bersama ayah dan bunda selalu setia menemani, mendampingi anak-anak ya untuk belajar ya. Dalam kesempatan ini kita seperti biasa terjadwal kita hari ini adalah pembelajaran tahfiz ya. Ya, tahfiz ya, yang kalau yang kemarin surah Al-Bayyinah sudah kita sama-sama pelajari dan teknik cara kita menghafalnya anak-anak sekalian. Yang kesempatan ini insya Allah surah Al-Insyirah anak-anakku sekalian. Nah, untuk itu sebelum kita mulai anak-anakku sekalian, mari bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana selalu melimpahkan karunia, taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, yang pada kesempatan ini pun kita semua masih diberikan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat kita hitung berapa kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yaitu terutama nikmat kesehatan. Alhamdulillah. Kemudian salawat berserta salam anak-anakku sekalian kita haturkan ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kerabat dan pengikut hingga yaumul kiamah. Nah, anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini ya, sebelum kita mulai pembelajaran, mari bersama-sama kita awali dengan membaca asma Allah, yaitu kalimat basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anakku sekalian yang sudah ya siap-siap, mungkin di depan kalian sudah tersedia Al-Qur'annya, mari dibuka, mari disimak apa yang Bapak sampaikan. Ya, pada kesempatan ini anak-anakku sekalian, surah Al-Insyirah. Ya, bila sudah siap semuanya anak-anakku sekalian, mari dengarkan dan simak yang Bapak bacakan. Ya, nanti tekniknya tidak jauh berbeda dengan cara yang kemarin. Boleh dipotong-potong per kosakata, per kata. Ya, sekarang simak baik-baik. Misalnya Bapak contohkan ya. Setelah Bapak contohkan cara berulang-ulang, nanti baru keseluruhan anak-anakku sekalian ya, dari ayat 1 sampai ayat yang terakhir. Jumlahnya adalah 8 ayat. Baik, sekarang anak-anakku sekalian perhatiin baik-baik, perhatikan baik-baik. Akan Bapak coba membacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu tadi ta'awudz dan basmalah. Alam nashrah laka sadrak. Caranya alam nasrah laka sadrak. Diulang. Alam nasrah laka sadrak. Selalu diulang. Alam nasrah laka sadrak. Itu yang pertama. Selalu diulang ya. Lanjut yang surah berikutnya. Wa wada'na anka wizrak. Wa wada'na anka wizrak. Wa wada'na anka wizrak. Itu surah yang kedua. Kita lanjut. Alladzi anqadha dhahrak. Alladzi anqadha dhahrak. Alladzi anqadha dhahrak. Kita lanjut. Wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na laka dzikrak. Surah ayat selanjutnya. Fa inna ma'al usri yusra.
fa inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Lanjut, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kita lanjut surah yang ketujuh. Fa idza faraghta fansab, fa idza faraghta fansab, fa idza faraghta fansab. Yang terakhir, wa ila rabbika farghab, wa ila rabbika farghab, wa ila rabbika farghab. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum Bapak lantunkan bacaan surah Al-Isra ini ayat 1 sampai 8, akan Bapak coba ya sampaikan ke anak-anakku sekalian. Cara membacanya nih ya banyak terjadi pada anak-anak sekalian. Cara membaca Al-Qur'an itu berbeda. Kita membaca Iqra ya. Iqra itu masih boleh dibaca seasli makhrajul huruf dan harokatnya. Ya, contoh nih Bapak, ini contohkan. Contoh kalimat yang pertama. Alam nasrah laka sadraka. Nah, ya. Jadi ada anak-anak yang belum paham. Jadi di kalimat yang terakhir itu huruf hijaiyahnya dimatikan. Contoh. Alam nasrah laka sadraka. Tatkala kita potong, jadi kafnya dimatikan anak-anakku sekalian. Nih bacaan aslinya. Alam nasrah laka sadraka. Dibaca alam nasrah laka sadrak. Ya, jadi kafnya dimatikan. Itu yang pertama. Yang kedua, wa wada'na anka wizraka. Nah, itu kalimat aslinya. Namun tatkala kita berhenti di kalimat itu, wajib kita matikan harokatnya atau barisnya. Jadi kalimat wa wada'na anka wizraka, membacanya wa wada'na anka wizrak. Selanjutnya ya, jadi anak-anakku nanti biar tidak salah ya. Yang selanjutnya alladzi anqada dahraka. Nah, itu juga salah. Tulisannya alladzi anqada dahraka. Tetap sama dibaca, dimatikan harokat di yang terakhir. Jadi alladzi anqada zahrak. Ya, begitu caranya. Bapak lanjut agar anak-anak nanti membacanya dengan benar dan tepat. Yang selanjutnya yang surah keempat, ayat keempat. Wa rafa'na laka dzikraka. Itu aslinya. Cara membacanya bukan begitu, tapi dengerin. Wa rafa'na laka dzikrak. Ya, ujungnya seolah-olah wa rafa'na laka dzikrak. Lanjut. Fa inna ma'al usri yusran. Nah, tanwin ron di sini menjadi hidup ya, berharokat fathah. Jadi panjangnya dua, ronnya menjadi ro. Perhatiin. Fa inna ma'al usri yusra. Jadi ronnya menjadi ro apabila kita potong di akhir kalimat tadi. Bapak ulang. Fa inna ma'al usri yusra. Begitu caranya. Yang keenam, perhatiin baik-baik. Inna ma'al usri yusran. Itu aslinya anak-anakku sekalian. Jadi bukan ron lagi seperti ayat yang kelima. Perhatiin baik-baik sehingga anak-anakku nanti betul-betul fasih dan tepat cara membaca Al-Qur'annya. Perhatiin. Inna ma'al usri yusra. Begitu anak-anak sekalian. Sekarang surah ayat yang ke-7. Fa idza faragta fansab. Ya, sobnya di sini ada huruf hukumnya adalah disebut qalqalah kubro, anakku.
Qalqalah kubro. Jadi pantulannya harus betul-betul tebal, ya. Bapak ulang. Baknya di sini qalqalah kubro, anak-anakku sekalian. Fa idza faraghta fansab. Ya, jadi begitu. Ujungnya dipantulkan be-nya. Mati seolah ada, hidup mantul ba. Ya. Yang terakhir, perhatiin anak-anakku sekalian, yang terakhir sama ada di ayat yang ketujuh. Ba di ujung yang terakhir adalah itu merupakan bacaan huruf qalqalah kubro. Ya, sekarang perhatiin. Nih Bapak bacakan yang tepat. Wa ila rabbika farghab. Nah, anak-anakku sekalian, Bapak rasa ya, surah Al-Insyirah ini tadi sudah Bapak jelaskan dari ayat yang pertama, ayat 1 tadi sampai 8. Insya Allah anak-anakku bisa memahaminya dan bisa berlatih caranya tadi, ya. Satu ayat itu diulang terus, ya. Seperti yang Bapak sampaikan kemarin, cara menghafalnya tidak perlu buru-buru, ya. Dimana anak Anda ada, misalnya saat santai-santai bersama ibunda, dimanapun di perjalanan atau dimanapun, selama itu tempatnya masih tidak tempat yang kotor, boleh kita lantunkan, boleh kita sambil menghafal anak-anakku sekalian. Asal jangan di tempat yang tidak diperbolehkan. Contohnya di mana? Di tempat kamar mandi atau tempat-tempat yang kita tidak diperbolehkan. Jadi boleh diulang-ulang terus. Ya, mudah-mudahan anakku sekalian dengan penjelasan Bapak rasa mungkin ya dengan didampingi ayah bunda atau kakak kakanda di rumah, ya, anak-anak bisa betul-betul fokus, ya, betul-betul fokus membaca Al-Quran tadi, sehingga bacaannya tidak ada lagi yang salah anak-anakku sekalian. Cara membacanya tadi sudah Bapak sampaikan, bila huruf hijaiyah, harokat di akhir itu, kalau dia berakhir fathah, domah, dan kasroh itu dimatikan, kecuali diteruskan menjadi beberapa sambungan ayat, ya. Itu boleh diteruskan, ya. Nanti Bapak contohkan, ya. Nah, anak-anakku sekalian, Bapak rasa penjelasan daripada surah Al-Insyirah ini Bapak rasa cukup. Nah, sekarang simak dan perhatikan baik-baik. Akan Bapak bacakan surah Al-Insyirah ayat 1 sampai yang terakhir ayat yang ke-8. Sekarang simak baik-baik anak-anakku sekalian. Sebelum ya pertemuan ini kita akhiri, ya anak-anakku, ya sudah siap? Yang pertama yang perlu anak Anda perhatikan adalah dengarkan, ya. Di samping mendengar, lihat itu bacaan surah Al-Insyirah ini. Sekarang siap-siap akan Bapak bacakan dari ayat pertama hingga yang terakhir, yaitu ayat ke-8. Siap semuanya? Ya, siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim.
Ya anak-anakku sekalian, demikianlah yang bisa Bapak sampaikan cara membaca surah Al-Insyirah tadi, ya. Setelah yang Bapak jelaskan ayat demi ayat, kemudian secara menyeluruh, secara keseluruhan juga sudah Bapak contohkan. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian selalu ya mengulangi cara menghafalnya, ya. Mungkin ini saja yang bisa Bapak sampaikan dalam kesempatan ini. Mari bersama-sama kita akhiri perjumpaan kita ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.